Sahabat petani menanam kacang almond dan bagaimana syarat sukses panennya? Pertama, tahapan tentang cara menanam pohon almond dan bagaimana kemajuan teknologi mengubah industri menjadi lebih baik, menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi, konservasi sumber daya dan manfaat ekonominya. Pohon almond berasal dari Timur Tengah, tumbuh subur di iklim Mediterania yang sejuk, berarti almond tumbuh di cuaca hangat dan berproduksi paling baik di tempat-tempat dengan musim panas yang panjang, kering serta banyak sinar matahari. Meskipun tanaman tumbuh dengan baik di musim dingin, tetapi tanaman ini mudah rusak akibat embun beku. Lantas, mengapa pohon ini berbunga lebih awal daripada pohon buah lainnya? Tanaman ini tidak tahan terhadap cuaca dingin dan hujan selama tahap pembungaannya. Karena pertumbuhan almond yang dingin dan hujan merugikan aktivitas penyerbukan silang lebah, yang menyebabkan pembentukan buah dan hasil panen menjadi lebih buruk. Lalu, di mana kacang almond tumbuh baik? Pohon almond tumbuh paling baik di negara-negara Mediterania seperti Italia, Yunani, Spanyol, Maroko, dan Tunisia. Pohon ini juga dapat dibudidayakan dengan baik di Amerika Serikat, Australia, Suriah, Chili, dan Iran. Negara-negara bagian Amerika Serikat seperti California, Texas, Florida, Arizona, dan Hawaii adalah tempat banyak kebun buah tumbuh almond di sana. Pohon almond dapat tumbuh maksimal di tanah yang memiliki tingkat kecerahan, kesuburan, kedalaman, dan kemampuan drainase yang baik. Pohon almond dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan pH antara 5,5 dan 8,5. Pohon-pohon ini lebih baik ditanam dengan jarak 6 hingga 7 meter. Berikutnya yaitu menjaga kesehatan pohon selama musim tanam almond sangat penting. Untuk pemanen, hasil panen yang melimpah, perawatan yang tepat seperti penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit, serta pemangkasan. Mulailah memupuk pohon Anda di musim semi. Aplikasi pupuk nitrogen yang sedikit dan konsisten pada pohon almond sepanjang musim tanam bermanfaat bagi tanaman muda. Sedangkan tanaman yang lebih tua memiliki kebutuhan pupuk yang jauh lebih rendah setelah pohon Anda tumbuh dan mulai berbuah. Anda dapat meningkatkan keberhasilan dengan aplikasi pertambahan pupuk berikutnya. Tumbuhan almond ini rentan terhadap hama seperti cacing oranye besar, merupakan serangga yang paling umum menyerang pohon almond. Kemudian penggerek pohon persik. Perkebunan almond memerlukan pemeriksaan rutin untuk melindungi pohon dan buahnya. Pemantauan tanaman EOSDA berperan di sini, menyederhanakan deteksi hama dan penyakit serta mengurangi biayanya, terutama di area penanaman skala besar, menggunakan indeks vegetasi pada platform untuk mengawasi perkebunan Anda menemukan perubahan yang tidak biasa pada kesehatan dan kepadatan tanaman. Kemudian jika hama tampak ada, Anda dapat mengintai ke area penanaman tertentu untuk mengonfirmasi penyebab masalah aplikasi yang mudah digunakan dan ketersediaan langsung laporan foto akan memudahkan analisis risiko hama di lahan pertanian dengan ukuran apapun, apalagi lahan pertanian besar.
Panen almond merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahap yang memerlukan mesin dan teknik khusus. Petani harus memperhatikan kualitas tanaman mereka selama proses panen almond dan mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat setempat dan lingkungan. Musim panen almond biasanya berlangsung dari awal Agustus hingga akhir September. Meskipun berbeda-beda tergantung varietasnya. Saat kulit sekitar 95% kacang almond pecah, itu adalah tanda untuk mulai memanen. Kulit pertama yang pecah muncul di bagian atas pohon dan menyebar ke bawah. Kacang almond yang jatuh dari pohon adalah tanda lain untuk mulai memanen. Memanen almond dengan mesin yang disebut pengocok pohon berjalan di kebun dengan mengocok kacang dari pohon. Setelah 7 hingga 10 hari dikeringkan di udara di dalam canggangnya, kacang-kacang disapu oleh mesin penyapu khusus, kemudian mengumpulkan kacang-kacang dengan menyedotnya ke dalam kendaraan angkut. Pekerjaan petani tidak berhenti saat tanaman dipanen. Bagaimanapun, pohon-pohon membutuhkan perawatan lebih lanjut agar dapat menghasilkan kacang pada musim tanam berikutnya. Dan kacang yang sudah dipanen sendiri harus diolah dan disimpan. Ada 3 kegiatan budidaya penting yang harus dilakukan petani setelah panen, yaitu irigasi, pemupukan nitrogen, dan pemangkasan. Jika industri pertanian ini berkelanjutan, prospeknya dapat tumbuh pesat dengan terus berupaya meningkatkan dan dapat menciptakan sektor penanaman almond yang bermanfaat bagi ekosistem, ekonomi, masyarakat, dan mata pencaharian petani. Kenapa ragu? Kacang almond sangat menguntungkan. Semoga video dari karya AKJ Channel ini bermanfaat. Demikian.